Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan teh ini, teh Camellia sinensis yang merupakan tanaman perdu yang tingginya 5-10 meter, batangnya berkayu tegak bercabang, kemudian ranting yang berambut, warnanya coklat kehijauan, yang daunnya tunggal tersebar, kaku, kemudian berbentuk elips, ujung dan pangkalnya runcing, tebinya bergerigi. Kalau dia muncul bunganya berkelamin dua di ketiak daun. Diameter bunganya kurang lebih 3-4 cm. Kelopaknya berbentuk mangkok, kelopak bunganya hijau warnanya, benang sarinya membentuk lingkaran. Kemudian pangkalnya melekat pada daun mahkota pada bagian dalamnya lepas tangkai. Buahnya kalau dia sampai berbuah, buahnya kotak keras, diameternya 2-3 cm. Kalau masih muda hijau, bijinya keras. Dan teh ini sering digunakan adalah daunnya. Dibagi menjadi beberapa kategori di dalam pengolahan. Ada teh hijau, ada teh olong, ada teh hitam, ada teh putih. Yang dimaksud dengan teh putih, yakni teh yang kandungan antioksidannya paling tinggi. Teh putih ini adalah jenis teh terbaik dikarenakan untuk mendapatkannya hanya diambil dari satu pucuk tiap satu pohonnya. Yakni pucuk tertinggi dan yang paling utama. Dalam proses pengeringan, daunnya dibiarkan layu secara alami sehingga warnanya tetap putih atau menjadi putih. Nah, teh ini dalam pengolahannya tidak melalui proses oksidasi, dan saat di pohon daun teh ini juga terlindungi dari sinar matahari agar tidak menghasilkan klorofil atau berubah menjadi hijau atau saat hijau daun. Dikarenakan diproduksi lebih sedikit, maka harganya lebih mahal. Kurang lebih sekitar tahun 2011 ya, 2011 sampai 2013 itu 2011-2012 itu harga per kilonya sampai 3 juta dan rasanya luar biasa. Dan ini seringnya dikirim, harganya yang relatif mahal. Makanya kalau ada orang tahunya ya teh itu 3, teh hijau, teh olong, teh hitam. Teh putih mana ada teh putih? Karena memang tidak ada di sini ya. Jarang sekali ada di sini, kecuali kita ke puncak. Itu pun harganya, kalaupun kita ke sana harganya 3 juta ya. Satu onnya 300.000 itu. Kayaknya susah sekali untuk dapat cuman ngeteh saja kan. Kemudian yang kedua namanya teh hijau, di mana teh ini tidak mengalami fermentasi. Kandungan polifenolnya itu 36%, senyawa antioksidan. Dan teh ini dalam pengolahan tidak melalui proses fermentasi. Setelah daun teh dipetik langsung diolah sehingga memiliki khasiat yang paling baik setelah teh putih tentunya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya teh hijau mampu menurunkan resiko terjadinya terkena kanker, kolesterol, penyakit jantung, dan mulai populer di Asia, terutama di Cina dan di Jepang. Kemudian yang ketiga adalah teh olong. Teh yang dilakukan prosesnya semi fermentasi atau fermentasi hanya sebagian, sekitar 30-70%, di mana teh ini dalam pengolahan melalui setengah proses fermentasi. Dan ini merupakan minuman favorit di Tionghoa dan di India. Teh olong ini banyak, kadang-kadang kita dapat kalau beli teh di sana banyak dapat teh olong. Kemudian yang terakhir adalah teh hitam, fermentasi penuh. Teh ini dalam pengolahan melalui proses fermentasi penuh dan sering juga dikenal juga dengan teh merah, dikarenakan biasanya ada kalau diseduh lebih merah dibandingkan dengan teh yang lainnya. Teh ini merupakan tanaman yang luar biasa, sudah dikenal lama di Indonesia. Merupakan tanaman klasik, dimulai dari terbukanya jalur sutra. Jadi orang Tionghoa datang ke negeri kita tentunya ribuan tahun yang silam. Akan tetapi semenjak orang-orang Belanda datang ke negeri ini, itu pun diteliti sekitar tahun 1686-an. Orang-orang Belanda, ini seorang Belanda bernama Dr. Andreas Kayer juga melakukan penelitian terhadap teh. Dan dia juga membawa teh dari sana. Dulu sebagai tanaman hias. Baru kemudian pada tahun 1728 pemerintah Belanda mulai memperhatikan teh dengan mendatangkan biji-biji teh secara besar-besaran dari Tionghoa ke Pulau Jawa. Sehingga usaha tersebut baru berhasil setelah tahun 1824. Ini Belanda yang mempublikasikan ya, yakni Dr. Van Siebold ya, seorang ahli bedah, seorang dokter konvensional, ahli bedah dari tentara Hindia Belanda. Waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Tahun itu tahun 1800-an, 1824, jenderal pertama ya yang jalan Daendels itu, Jenderal Daendels ya, 2 kali gubernur Hindia Belanda di Batavia ini. Daendels juga Belanda, yang ketiganya baru
Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles itu dari Inggris. Nah, kemudian seorang dokter bedah tentara Belanda ini yang pernah melakukan penelitian alam di Jepang mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit teh dari Jepang. Hanya di sini sudah ada. Kemudian baru dari bibit-bibit dari sana. Biasanya kan ada, ini bibit unggul dari negeri luar dan seterusnya begitu. Ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari sana. Bukan berarti di sini tidak ada. Nama yang memiliki nama Camellia folium atau daun teh, ya, nama simplisianya ini, bagian yang digunakan adalah daunnya. Ini sekilas dari sisi sejarah, ya, sejarah teh sampai kemudian masa penjajahan. Adapun para masyarakat klasik sebelum datangnya Belanda, sebelum datangnya Jerman ke Heine tahun 1600-an, ya, juga sebelum negeri ini dikuasai menjadi Hindia Belanda, sudah digunakan di masyarakat ini. Bahwasanya mereka menggunakan bukan berdasarkan efek farmakologi, kandungan kimiawi dari efek farmakologi atau biofarmasinya, bukan, kan, tapi dari karakteristiknya. Tentunya dikarenakan masyarakat-masyarakat klasik Timur Tengah, ya, kemudian masyarakat klasik negeri tirai bambu, yakni Tionghoa, tahun 1400-an datang Laksamana Cheng Ho. Juga ada budaya teh di sana. Itu dikenal dari karakteristiknya, di mana teh ini daunnya memiliki sifat sejuk, membersihkan panas, memadamkan panas yang berlebih, serta menawarkan racun. Dinginnya teh ini mampu menawarkan racun. Makanya sering kita ingat bahwasanya di Jepang sendiri, ketika seseorang terpatok ular, ya, ular laut, ya, kemudian cara yang paling efektif dilakukan pertama kali, pertolongan pertama, menumpahkan teh, ya, kan biasanya di pantai ada kedai rebusan teh sebagainya. Teh ini digunakan untuk menyiram bekas gigitan ular ini, untuk menawarkan bisa ular ini tawar, baru kemudian dibawa ke poliklinik terdekat, gitu ya. Ini mampu menawarkan racun. Teh ini artinya dia memiliki sifat dingin yang bisa mengatasi peradangan, mengatasi infeksi, bahkan mengatasi panas beracun, sehingga mencegah terjadinya darah ini bergejolak. Kemudian juga menawarkan racun, yang dimaksud racun di sini adalah racun panas. Dan secara umum teh ini juga selain memiliki karakter dingin, juga dia sepet. Sepetnya itu mengerutkan dan mengukuhkan. Di mana sepet mengerutkan dan mengukuhkan ini bermanfaat untuk, ya, mencegah timbulnya keringat berlebih dikarenakan kelemahan jantung, dikarenakan tingginya dahak atau reak atau lemak, sehingga keringat bercucuran berlebih. Maka dia mengerutkan, menghentikan, mencegah terjadinya keringat berlebih. Di samping itu dia juga digunakan untuk menahan agar tidak cepat keluar sperma, yang nanti di penelitian konvensional hal ini dikarenakan kandungan vitamin C teh yang tinggi. Kalau dalam penelitian belakangan ini, sekitar tahun berapa, 1975-an, yang diprakarsai oleh Dr. Joni Ria Hutapea dan Dr. Ana Sri Sugati, ya, dari pemerintah, ya, dilakukan penelitian di Tawangmangu. Ya, kandungan teh itu sangat tinggi. Artinya masyarakat klasik mengatakan teh itu memiliki manfaat untuk mengerutkan dan mengokohkan, di antaranya mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar. Ya, dan belakangan penelitian mengatakan itu karena vitamin C-nya. Ya, dan ini nyambung. Artinya teh ini memang memiliki manfaat yang diakui. Secara penelitian pun memang diakui memiliki kandungan, artinya ketika dia mengukuhkan, mengatasi gangguan jantung, karena kan dia juga memiliki kandungan kateken yang tinggi, polifenol yang tinggi secara penelitian, ya. Dan dia sedikit sepat, sedikit pahit, sehingga berkhasiat mengeringkan dan mencegah timbulnya diare. Makanya walaupun ketika diajukan di Badan POM atau Kemendiknas, ya, di Dinas Kesehatan, kemudian teh dianjurkan sebagai obat diare, itu tidak di ACC. Tapi saya rasa tidak di ACC-nya itu bukan karena teh itu tidak bisa menghentikan diare, akan tetapi lebih dikarenakan teh ini tidak disebut sebagai obat, tapi disebut sebagai minuman. Sehingga minuman penghenti diare, bukan obat diare, ya. Makanya di Badan POM tidak dicantumkan bahwasanya ketika teman-teman kita kemudian menyusun obat, tanaman obat keluarga, ya, yang kemudian dibagi gratis buku-bukunya oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan, ya, itu kemudian dibagi gratis buku-buku, ya, banyak untuk buku-buku gratis dari pemerintah kita, dari Badan POM, terbitan Badan POM, ya. Namun ketika diajukan teh untuk obat diare tidak bisa, ya, tidak di ACC. Kalau daun jambu biji bisa, daun jambu biji, tapi kalau teh tidak bisa, ya, karena memang teh itu bukan obat, tetapi dia minuman berkhasiat, di mana daunnya bisa menghentikan
diare, tetapi tidak bisa diakses sebagai obat karena dia tetap kedudukan dia tetap sebagai minuman, bukan sebagai obat, tetapi dia memiliki manfaat yang tinggi sebagai obat. Karena memang tadi kaidah klasik bahwasanya makanan dan minuman itu lebih didahulukan untuk pengobatan daripada obat itu sendiri. Mengatasi timbulnya cairan-cairan lembab yang kemudian nantinya akan memanas sehingga timbul benjolan yang ada di dalam tubuh seperti tumor, kista, miom, kanker. Nah, ini dia bermanfaat untuk itu. Nah, nanti di kemudian hari para peneliti itu mengatakan hal itu dikarenakan kandungan katekinnya, di mana dia memiliki kandungan yang tinggi, ya, anti kanker yang tinggi. Ya. Artinya bukan bertepuk sebelah tangan, akan tetapi memang gayung bersambut apa yang dinyatakan oleh para ahli klasik kemudian diamini oleh para peneliti hari ini. Ya, kemudian dia juga mengeringkan lembab, berarti mengatasi sesuatu yang hendak menjadi kelembapan, hendak menjadi benjolan, dahak menjadi reak dan dahak kemudian menjadi batuk, mencegah terjadinya pembentukan kolesterol dalam darah, ya, lemak dalam darah, dikarenakan dia mengeringkan lembab, dan lembab yang dimaksud diantaranya adalah lemak, dahak dan reak. Ya, dan juga bekerja untuk meningkatkan energi vital, mengobati batuk, muntah, ya. Kemudian juga mengatasi gangguan paru, ya, limpa. Ini teh hijau. Ya, sementara teh hitam ini baunya aromatik, hangat, sehingga merangsang, menghangati organ tubuh bagian dalam. Makanya orang sering menggunakan teh hijau digunakan untuk mengatasi gangguan jantung, kemudian untuk diet, menurunkan lemak. Ya, sementara ketika dia flu, batuk, pilek, sindrom dingin yang masuk, maka dia seringnya menggunakan teh hitam. Diseduh teh hitam ya, habis kehujanan pulang dan jadi teh hitam karena menghangati organ dalam bagian tubuh dan mengusir angin serta mengobati, menguatkan organ bagian dalam. Dan rasa teh hitam memang rasa sepet dan sedikit pahit juga ya. Kemudian secara tradisional teh ini memperlancar buang air kecil, kemudian merupakan stimulasi jantung, menstimulir susunan saraf pusat, menyegarkan badan, ya, kemudian astringen, pengelat, mencegah pengeluaran keringat berlebih, kemudian memperbaiki saluran pencernaan, mencegah terjadi pengeluaran sperma berlebih. Dan secara penelitian teh ini memiliki kandungan tanin yang tinggi, mengandung zat epigallocatechin yang mampu digunakan untuk mencegah kanker lambung dan kanker kerongkongan. Ini efek farmakologi dari tanin yang mengandung zat epigallocatechin yang mampu mencegah timbulnya kanker lambung dan kerongkongan. Ini penelitian ya. Kemudian penelitian juga mengatakan bahwasanya teh mengandung saponin. Teh juga mengandung zat besi yang berperan dalam pusat pengaturan molekul hemoglobin sel-sel darah merah dan juga berperan di dalam metabolisme energi vital serta termasuk sintetis DNA oleh beberapa enzim serta dalam kekebalan tubuh. Dan dia juga mengandung magnesium yang mengurangi stres, membantu pola tidur yang baik. Makanya terkadang orangnya daripada stres kemudian ngeteh. Kalsiumnya merupakan benar penting yang dibutuhkan untuk tubuh untuk mengurangi hilangnya bobot tulang ya. Pada usia lanjut, makanya orang tua seringnya lebih sering minum teh dikarenakan bagus buat tulang dan termasuk pengontrol tekanan darah tinggi ya. Kemudian juga mengandung kalium yang mengendalikan tekanan darah agar tidak naik ya, serta membersihkan karbon dioksida dalam darah, polusi-polusi ya. Teh ini membersihkan, memicu kerja otot, simpul saraf, memperlancar pengiriman oksigen ke otak. Makanya lebih rileks dan lebih segar ketika habis minum secangkir teh ya. Kemudian mengandung fosfor untuk kesehatan gigi dan tulang. Ada kandungan polifenol yang lebih penting dibandingkan dengan vitamin E sebagai antioksidan alami, pencegah radikal bebas dan anti-aging, mencegah penuaan dini. Polifenol ini lebih tinggi dibanding vitamin E. Terkenal vitamin E itu merupakan anti-aging, pencegah penuaan dini, kan, tapi dia lebih potensi dibanding vitamin E tersebut. Di samping dia polifenol pada teh berupa katekin dan flavonol ya. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh, juga mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh. Kemudian juga mengatasi
tubuh, membebaskan tubuh dari radikal bebas, baik dari udara yang tercemar polusi atau makanan yang memicu timbulnya kanker atau udara yang timbulnya kanker, yang memicu timbulnya kanker, maka teh ini bisa digunakan dikarenakan kandungan polifenolnya yang tinggi. Kemudian proteinnya berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel dan jaringan tubuh. Dan dia juga memiliki serat yang tinggi dan memiliki pektin yang kasar menyerupai gel, baik untuk kolesterol. Nah, vitamin C-nya seperti yang saya katakan tadi pada teh itu lebih tinggi, bahkan melebihi tomat dan jeruk. Kandungan vitamin C yang ada pada teh ini lebih tinggi daripada tomat dan jeruk, sehingga baik untuk mencegah flu, menurunkan stres, mencegah pengeluaran sperma secara berlebih, ya, mencegah timbulnya pengeluaran sperma. Ya. Vitamin A-nya berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Ada vitamin B-nya atau tiaminnya berperan dalam metabolisme pencernaan. Kemudian vitamin B2-nya bermanfaat pada sistem pencernaan. Ya, kemudian juga vitamin B12-nya mempercepat pernafasan, perangsang, kuat pada susunan saraf pusat dan memicu aktivitas jantung. Ya, kemudian kandungan teinanya, yakni sejenis alkaloid seperti kafein, ini menyegarkan tubuh dan pikiran, fresh, melancarkan peredaran darah, memacu kinerja jantung sehingga mencegah penyakit jantung dan mencegah stroke serta memperbaiki sistem pencernaan. Kemudian fluor dan flavonoidnya berguna untuk menguatkan gigi. Kemudian teofilinya memiliki efek diuretik, menstimulir kerja jantung, melebarkan pembuluh darah koroner. Sementara teobrominnya mempengaruhi otot, di mana secara umum disepakati, diakui, ya, teh ini bermanfaat untuk mengatasi asam urat, darah tinggi, batuk, bau badan, bau keringat, diare, ya, kemudian digigit serangga, kemudian digigit ular, diabetes, flu, infeksi saluran pencernaan, bahkan untuk keperkasaan, kolesterol, lesu, masuk angin, perkasaan pria maksudnya. Kemudian melancarkan air seni, membantu mengobati penyakit ginjal, mencegah kanker, mencegah sakit jantung, mencegah plak dan menguatkan gigi, mencegah osteoporosis pada wanita, kemudian mengurangi pembentukan karang gigi, mengurangi keracunan makanan, kemudian mengurangi berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, menghambat perkembangan virus, meningkatkan daya ingat, kemudian mencegah penyakit sendi, ya, merawat mata bengkak dan menghilangkan lingkaran hitam pada mata, kemudian keriput pada mata, kantong mata, mengatasi kulit yang terbelah ke matahari, memulihkan luka goresan, mengurangi bau kuku, ya, kuku yang bau, ada kotorannya kemudian bau, merawat gigi, mencegah bau mulut, mencegah Parkinson, kemudian mencegah penyakit hati, mencegah penuaan dini karena lebih tinggi dari vitamin C, dari polifenolnya, keutamaannya, merawat rambut sebagai masker wajah, nafsu makan, pilek, penyubur dan penghitam rambut, pelembab bibir, pelangsing, pelancar darah, mengatasi rematik, diabetes, darah tinggi, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sembelit, stamina, sampai kepada perawatan pada wajah. Pada dasarnya teh yang dimaksud itu ya teh tawar. Karena kita tidak mengikut sertakan gula pasir, karena gula pasir itu sendiri proses produksinya, pemanasannya itu terlampau tinggi nah, sampai 40 derajat Celcius lebih. Ini bermasalah. Dan terkadang orang menggunakan gula batu karena yang paling ringan, karena tergantung tujuan nanti. Mereka menggunakan gula batu untuk kesegaran, untuk fresh, mengatasi flu dan seterusnya. Atau dengan madu, teh tawar atau dengan madu atau dengan gula batu. Secara umum tidak diperbolehkan minum di beberapa tempat. Yang pertama, sehabis makan nggak boleh minum. Kedua, habis makan buah nggak boleh minum. Yang ketiga, sehabis olahraga tidak boleh minum. Yang keempat, sehabis berhubungan seksual tidak boleh minum. Karena antara makan dan minum itu dua kegiatan yang berbeda. Di sana tidak disebutkan makannya minum, minumnya makan. Tidak, dua kegiatan yang berbeda. Ya, makan dan minum jangan berlebih. Jadi ada kegiatan makan, ada kegiatan minum. Jadi ini dua kegiatan yang berbeda dan alasannya pun berbeda. Seseorang makan karena alasannya lapar, seseorang minum karena alasannya haus. Tetapi ketika dia makan dan dia tidak haus, maka ya tidak perlu minum, karena minuman ini hanya akan membuat makanan ini sendiri khasiatnya akan berkurang, manfaatnya akan berkurang. Ya, dengan minuman itu maka jadi khasiatnya jadi berubah. Ya. Akan tetapi kalau seseorang itu keselak, gitu kan, kemudian haus, ini alasan minum, ya kan? Karena alasan minumnya kan habis makan, tapi saya haus. Ya, haus itu alasan minum. Jadi kita minum bukan karena
habis makan. Tapi karena minum karena haus. Saya minum karena keselak. Keselak tentunya karena buru-buru makanya. Ya, karena haus. Tapi kalau nggak haus, makanya berkuat sebagainya nggak haus, ya minum itu merupakan kegiatan tersendiri. Bahkan ketika disebutkan istifrok, ya, mengosongkan materi, ya minum itu juga sendiri. Ada 10 perkara, ya. Yang ke-9 itu minum, ya. Yang ke-10 itu makan, haus, lapar. Jadi bukan dijadikan satu, makan dan minum. Tidak kan, tapi ini dua kegiatan yang alasannya pun berbeda. Ya. Tapi kalau habis makan saya haus, ya minum. Karena alasannya minum bukan karena habis makan, ya. Akan tetapi kalau memang tidak haus, ya lebih baik jangan minum. Tadi saya sudah katakan bahwasanya teh mengurangi stres, mengatasi kelelahan, ya. Maka bisa mengkonsumsi cangkir teh pagi dan sore. Boleh juga teh ditambah dengan jahe. Kalau tidak dalam keadaan sariawan, lelah dalam keadaan tidak sariawan. Kalau lelah dalam keadaan sariawan, boleh teh saja. Ya, maka bisa dikonsumsi teh. Secara umum dia bisa mengatasi gangguan lelah, letih, lesu, ya. Terutama pada orang tua, karena dia juga memiliki manfaat bagus untuk tulang, terutama bagi orang-orang yang sudah tua, ya. Bahwasanya teh sering digunakan untuk mencegah ataupun meringankan tindakan preventif, kemudian tindakan kuratif sebagai pendamping pengobatan, bahkan sebagai rehabilitatif, artinya perawatan, ya, termasuk pada infeksi payudara, pembengkakan payudara, tumor payudara, baik oleh orang klasik pada zaman dahulu ataupun para peneliti zaman sekarang. Apakah dikarenakan kandungan polifenolnya atau abigallocatechinnya, ya. Ini banyak para pakar ahli yang kemudian memberikan sumbangsihnya untuk melakukan penelitian terhadap daun Camellia sinensis ini. Tapi yang digunakan adalah, kalau nggak teh putih, berarti teh hijau. Bisa menggunakan teh hijau, kemudian 1 cangkir, ya, pagi 1 cangkir, sore, kan, ya, 2 kali sehari, masing-masing 1 cangkir. Ini bisa digunakan untuk mengatasi infeksi ataupun peradangan pada payudara. Kemudian untuk mengempeskan bisa digunakan bayam liar atau kacang panjang, secukupnya ditumbuk, kemudian kasih garam sedikit, kemudian dibalurkan. Setelah kering kemudian dibersihkan pakai air hangat. Selain kita bisa menggunakan teh, bisa juga menggunakan minyak zaitun. 1 sendok makan bangun tidur, mau tidur. Ya, ini juga bermanfaat untuk mengatasi kasus-kasus infeksi. Memang sudah dibatasi, wakul wasrubu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebih. Sebagus apapun itu, kalau berlebih tetap nggak bagus. Mau madu, jangankan teh, madu, air putih, yang katanya bagus buat ginjal, kebanyakan juga nggak bagus. Ya, nasi, kurma, semuanya nggak bagus kalau kebanyakan. Artinya semua orang itu ketika dia mengkonsumsi sesuatu, sering saya katakan, itu sesuai dengan kadar kemampuan tubuh, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kita butuhnya berapa? Kita butuhnya 1 cangkir, ya 1 cangkir. Kita lagi sakit, butuhnya 2 cangkir. Kita flu, butuhnya pagi siang sore, teh hangat, gitu kan. Nanti tergantung kebutuhan. Kalau memang kebanyakan, semua mau obat ke dokter juga kebanyakan juga sama. Mau yang bagus sekali sama kalau kebanyakan, ya. Teh kebanyakan buruk, semua kebanyakan buruk, ya. Bukan cuma bagi ginjal, bagi jantung, bagi semua organ, bagi perut, nggak bagus. Semua kalau kebanyakan itu tidak bagus. Tetapi kalau disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, maka dia menjadi makanan atau minuman yang menyehatkan tubuh. Air teh kental kurang lebih sekitar 3/4 cangkir, ditambah dengan air jeruk nipis 1 sendok teh, kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan. Aduk rata, kemudian diminum sekaligus. Lakukan pagi dan sore atau setiap pusing. Bisa menggunakan 1 sendok teh, 1 ibu jari jahe. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih diangkat, tambah air jeruk nipis dan madu secukupnya. Air jeruk nipis separuh, kemudian madu secukupnya, diaduk rata, kemudian minum selagi hangat. Lakukan ketika pusing,
atau ketika melayang, atau kalau tidak melayang maka bisa diminum 3 kali sehari, pagi, kemudian sore sekitar ba'da asyar, kemudian menjelang ba'da isya atau habis salat isya. Sering orang menggunakan teh telur untuk menguatkan stamina. Di antara penguat stamina yang beredar di masyarakat adalah satu teh telur, ya, kemudian yang kedua teh madu, kemudian ditambah dengan susu kambing atau susu sapi, ya, diminum selagi hangat. Jadi ada 2, teh susu madu dan susu telur. Ini sering digunakan oleh masyarakat untuk minuman stamina. Jadi ada yang milih teh telur, tapi agak bagi yang terbiasa agak kurang enak. Tapi ada yang minum, ada yang minum teh madu susu. Ya. Kalau ini enak nggak? Wah, ini jangan ditanya. Teh madu susu. Ya, kalau teh tarik, teh tarik itu terbuat dari teh yang merah alaminya, ya, yang itu lebih tinggi. Jadi warnanya kayak wortel, ya, kayak parutan wortel. Tehnya beda dan lebih banyak tangkai, ya. Daunnya itu kurang, ya, kurang banyak. Pokoknya merahnya lebih merah. Ya, kemudian pinangnya juga lebih banyak, ya. Kemudian setelah itu juga dia campurnya susu kental manis. Ya, kalau di sana, makanya kalau bagi orang-orang yang gampang nyesak, ya, kemudian banyak dahak, minum itu ya langsung dahak semua, susu kental manis. Susu kental manisnya banyak. Dan ini susu kental manisnya khusus buat teh tarik. Kalau di sana itu kurang daun tehnya, lebih banyak batangnya. Tetapi seringnya yang digunakan buat stamina adalah telur, kemudian atau teh madu, ya. Sebagai catatan pula bahwasanya kehebatan teh pun tetap ada ketidakbaikan kalau dia terlalu banyak. Ada orang keracunan kafein kronis dikarenakan teh memiliki kafein. Bila minum 5 cangkir teh setiap hari setara dengan 600 mg kafein. Dan lama-kelamaan akan memperlihatkan tanda dan gejala seperti gangguan pencernaan makanan, rasa lemah. Saya katakan 5 cangkir terlalu banyak, maka saya katakan betul. Ini namanya keracunan kafein. Ya, 600 mg kafein lama-kelamaan akan memperlihatkan tanda gejala seperti gangguan pencernaan makanan yang tadinya memperbagus tapi malah memperlemah, rasa lemah, gelisah, tremor, kejang, susah tidur, tidak nafsu makan, sakit kepala, pusing, bingung, bahkan bisa berdebar, sak nafas, dan kadang susah buang air besar. Kemudian flavonoid dapat menghambat penyerapan zat besi dari unsur tumbuhan seperti sayur dan buah. Namun zat besi dari daging tidak terpengaruh penyerapannya. Artinya dia bisa mencerna sayur tapi tidak bisa mencerna daging teh ini. Kemudian penelitian dari negeri kita, Edwin Dirgantara tahun 94 di FMIPA UI, Fakultas MIPA UI, melakukan penelitian pemberian seduhan daun teh hijau dengan dosis 10 kali dosis manusia pada tikus putih jantan, kemudian juga diberi kuning telur, memperlihatkan efek penurunan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL, trigliserid, dan berat badan yang bermakna dibanding dengan contoh perlakuan yang lain, dan namun tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna pada HDL-nya. Kolesterol jahatnya turun, tapi kolesterol baiknya tidak naik, tidak turun. Kemudian Aji Sutarmaji, jurusan farmasi FMIPA UI juga tahun 94, memberikan sari seduhan daun teh hijau pada dosis 2 kali dosis manusia untuk menurunkan kadar kolesterol dan berhasil. Juga Endah Listiarti, jurusan biologi FMIPA UNAIR, pada tahun 98 juga melakukan penelitian pemberian infus daun teh 2,5 sampai 1 ml dan 5% sampai 1 ml pada usus halus. Ternyata ada perbedaan yang bermakna. Penelitian dilakukan di Uni Soviet Institut Psikologi, di Kiev Institut Biokimia, Akademi Ilmiah di Moskow. Ternyata teh hijau mendorong kesembuhan karena radiasi. Teh hijau bagus untuk radiasi ini diuji pada binatang dan manusia, menunjukkan efek penyembuhan penyakit hepatitis dan disentri. Dan juga pada tahun 1976 di Medical College di Calcutta, India, meneliti teh hijau untuk menurunkan kolesterol dan mencegah serangan jantung, dan memiliki efek yang baik, ya, memiliki efek yang signifikan terhadap pencegah serangan jantung dan kolesterol. Kemudian juga di Universitas Okayama, Jepang, Profesor Takuo Okada, ternyata teh hijau lebih efektif dalam mencegah radikal bebas dibandingkan vitamin E, ya. Di
Profesor Takuo dari Jepang juga membuktikan ternyata teh hijau lebih efektif daripada vitamin E. Kemudian juga teh menurut Profesor Takuo juga menanggulangi gigi keropos, darah tinggi dan seterusnya. Kemudian juga cara menyeduh teh ya, termasuk hal yang bagus manakala kita menggunakan teh, walaupun teh campur susu, teh campur telur, akan tetapi pada prinsipnya menyeduh teh ini dalam satu cangkir yang dimaksud adalah 150 ml dan airnya cukup 80-90 derajat Celcius. Jadi tidak boleh air mendidih panas, karena epigallocatechinnya atau zat-zat yang bermanfaatnya akan hilang. Yang menonjol malah kafeinnya, ya, penghilang stresnya kafeinnya yang menonjol. Maka menyeduh teh dengan air yang 80-90 derajat Celcius ini lebih bijak untuk kesehatan. Minum teh itu tergantung pada pembuatannya, pada prosesnya menyeduh. Maka untuk menghindari kesalahan menyeduh, ya itu tadi kita lebih condong kepada air 80-90 derajat Celcius. Ya, kemudian juga ada cara seduh. Ada teh kemasan, itu ada teh celup gitu ya. Kemudian ada teh seduh, ada teh pres, ada teh stick. Ya, di mana teh celup ini yang kebanyakan yang dipermasalahkan adalah karena kertasnya, gitu ya. Kan tapi kemudian kalau memang ternyata dari Badan POM, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia mengatakan tidak ada masalah pada kertasnya, maka kalaupun dia ada sedikit masalah, maka teh hijaunya sudah mencukupi untuk menanggulanginya, ya. Dan tidak gali lubang tutup lubang, ya, karena kekuatan teh hijau itu sendiri ada vitamin C-nya yang bisa menetralkan kertas celupnya kalau misalnya ada masalah pada kertas celupnya, ya, atau ada vitamin E-nya juga yang bisa menetralkan. Sementara masih ada epigallocatechin, masih ada polifenol dan sebagainya, ya. Maka saya rasa tidak ada masalah, walaupun yang lebih bagus tentunya tidak pakai celup, tapi orang hari ini kan lebih praktisnya ke arah situ. Tapi tidak ada masalah, ya. Tetapi itu tadi, kertas celupnya kalau dia tidak masalah, kadang-kadang kan oh ya pakainya staples, sehingga kadang-kadang staplesnya karatan gitu ya. Itu terlepas dari itu kan, kita tidak menghukumi oh ini pakai staples atau tidak. Yang kita hukumi adalah bagaimana dia menggunakan benang dan kertasnya. Kalau memang kertasnya tidak ada masalah, ya itu kan cuma wadah saja, ya. Atau bisa jadi sebenarnya nggak perlu celup juga bisa kan. Pakai sekarang udah ada yang penyaringan sendiri ya, pocinya ya, teh seduh. Ya. Kemudian untuk menyeduh teh dan keistimewaan teh celup ini, kalau sore nyeduh, pagi harinya sisa celupannya itu bisa ditempelkan pada mata untuk mengatasi kantong mata yang berkerut, itu ya. Kalau nggak dikantongin pakai kain ya, tapi tempelin. Kalau tidak ditamprokin kan nggak enak ya. Adapun cara klasik minum teh, ini orang-orang klasik minum teh itu ya ini dengan cara menghangatkan poci dan cangkir pakai air panas. Poci atau mochi dan cangkir dihangatkan pakai air panas. Kemudian 2 gram atau 1 sendok teh daun teh ini kemudian ditaruh di cangkir. Ya, kalau memang orangnya 6 atau 7, ya masing-masing 1 sendok teh, 1 sendok teh, 1 sendok teh per cangkir. Yang gelasnya tadi udah dipanasi pakai air panas, ya, udah dihangatkan pakai air panas, ya. Kemudian bagusnya memang tidak ditaruh di cangkir ya. Tetapi kalau orangnya 7 berarti tehnya 7 sendok teh di poci, di 1 poci. Kemudian disitu pakai air panas 80-90 derajat Celcius. Ya, sementara cangkirnya dikosongkan setelah diseduh pakai air hangat, cangkirnya kemudian dikosongkan airnya. Ya. Kemudian baru tuangkan teh tersebut dari cangkir